Tuhan Yesus Kristus yang memberi kesempatan kepada kita untuk bersatu hati datang ke tempat ini untuk merayakan perayaan Natal WBI Galumas. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk semuanya. Semoga damai sukacita Natal ada di antara kita. Terima kasih atas kehadirannya di dalam perayaan Natal dalam tema Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Haleluya. Amin. Sebelum kita memasuki rangkaian ajaran Natal pada sore hari ini, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Gembala terkasih kami, Ibu Linawati Wijoyo. Yang terhormat Ibu Lina, kami persilakan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini acara kita perayaan Natal WBI Galumas boleh terlaksana. Dan saya bersyukur kalau hari ini cuaca boleh cerah. Amin. Walaupun tadi pagi hujan. Tapi saya percaya anugerah Tuhan, kesempatannya Tuhan berikan hari ini menutup tahun 2022. Kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Saudara, siapkan hati, siapkan semuanya. Kita mau datang ke tempat ini dan pulang membawa berkat daripada Tuhan. Amin. Selamat hari Natal, selamat menikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Gembala, kami ucapkan kiranya Tuhan memberkati. Dan untuk selanjutnya kita mau masuk ke praise and worship. Untuk tim praise and worship kami persilakan. Cek. Shalom. Boleh lambaikan tangannya WBI. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, mengucap syukur kalau Tuhan boleh kumpulkan kami wanita Betel Indonesia di tempat ini Tuhan, juga para undangan. Mari Bapak yang undang hadirat terus melawat setiap kami. Sore hari ini Tuhan, biarlah sukacitamu penuh bagi setiap kami, dan semua hanya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Saya mau sapa wanita Betel Indonesia Galumas, boleh tepuk tangan. Dan selamat datang buat para undangan WBI sekitarnya. Juga ada PBI. Boleh dilihat PBI, ada yang sudah datang? Belum, oke. Kita akan masuk di dalam pujian. Kita sore kelima. Damaikan
selanjutnya kita akan masuk di dalam persembahan pujian. Persembahan pujian dari wanita Bethel Indonesia Galumas. Waktu dan tempat. Ya, persilakan Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Ini nggak bisa jobnya diganti lensa satu lima satunya di mana di tas. Tidak
berani ya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Oh Yesusku,
buat hadirat malam hari. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita untuk kita dengar kebenaran firman Tuhan. Diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh bersukacita. Kami rindu memberikan yang terbaik, persembahan kami Tuhan, biar itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita beri yang terbaik dan kita naikkan pujian. Siapkan hati kita untuk kita dengar pembenaran firman Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Ada Bapak Ibu sudah berikan persembahan sehingga bangkit berdiri. Kau memilikiku. Syukur di tengah-tengah perayaan Natal wanita Bethel Indonesia khususnya di Galumas ini, bahkan bersama dengan pendamping yang Tuhan tetapkan yaitu suami. Biarlah Tuhan kami juga yang mandiri tetap kami percaya sebagai wanita-wanita semakin bijak di hadapan Tuhan di dalam betul tahun 22, berharap tahun 23 kami boleh tetap melihat kemuliaan Tuhan atas hidup kami semua. Memberkati pertemuan kami pada sore hari ini Tuhan, semua prasarana ibadah bahkan lingkungan di mana kami ada. Setiap wanita boleh tunduk pada firman-Mu, tunduk kepada kepala gereja Yesus Kristus Tuhan, dan kami boleh beroleh berkat. Haleluya, bersama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak sekalian. Terima kasih buat dirjen penyembahan, rasanya sudah mau konser ini ya. Boleh dibantu lampu tengah dinyalakan supaya saya bisa berinteraksi dengan jemaat dengan lebih baik.
Dan mungkin lampu sorotnya juga boleh dimatikan saja, maklum mata orang tua yang sudah uzur. Nah, kelihatan sudah bisa. Kalau tadi slow ya. Selamat sore. Aduh, matikan saja Pak lampu sorotnya Pak. Nah, itu Pak. Mata saya lebih tenang, otak tenang, hati tenang, pikiran tenang. Kalau sorot menyala mata saya nggak sanggup. Oke, shalom semuanya sekali lagi. Halo. Biasa ibu ya dan wanita-wanita dan juga bapak-bapak, Pak Apris, ketua panitia kita, juga bapak-bapak yang hadir. Shalom bapak-bapak semuanya. Suami siaga ya, siap Anda jaga. Jadi boleh mendampingi bapak. Iya. Pada waktu saya dengar wanita BB setempat mau bikin Natal, saya bilang kali ini spesial. Ajak bapak-bapak. Kalau biasanya setiap hari Selasa ya, Selasa bapak-bapaknya mungkin di rumah, kali diajak. Apalagi selesai perayaan Natal nanti akan ada hari lampu sedunia. Ada cara makan-makan, jadi bapak-bapaknya sudah ajak. Ya. Baik Bapak sekalian, masuk dalam slide saya, bantu, ya. Tidak perlu berlama lagi. Kita baca temanya 2-3. Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Semuanya katakan amin. Bilang katakan saudara. Kalau tidak, cara sama-sama ya. 2-3. Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Yang percaya namanya. Supaya lebih mantap lagi, sebut nama saudara. Masing-masing sebut namanya masing-masing. Ya, tahu kan namanya masing-masing? Coba katakan sekali lagi. Kalau tidak mau katakan bersama-sama 2-3. Yesus datang untuk mengubah jalan hidup Yosef Antonius. Amin. Ada yang disebut nama saya kan? Pasti kan sebut nama saudara ya. Tuhan datang mengubah jalan kehidupan kita. Kolose pertama ayat 27. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, jangan sampai kita para wanita, bahkan yang masih berumah tangga, kecuali yang sudah mandiri, ya, sebut aja wanita, ketika setiap Selasa diberikan waktu oleh suami, bahkan juga diizinkan oleh anak-anak, wanita boleh kumpul beribadah. Tentunya mereka punya pengharapan bahwa wanita yang datang dalam ibadah di Selasa sore tempat ini benar-benar menjadi wanita yang cakap, berdampak. Katakan amin. Ya, wanita bijak, cakap dan berdampak. Coba ngomong kanan kiri, katakan kita harus bijak, cakap dan berdampak. Ya, bijak, cakap dan berdampak. Nah, saudara, ada pengharapan. Ya. Ada pengharapan dari keluarga, dari suami, dari anak, mungkin juga dari orang tua, mungkin juga dari orang-orang sekitar kita. Adakah kita ini menjadi wanita yang menyatakan kemuliaan Tuhan, yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Saudara, tentunya tidak mudah hari ini, apalagi menghadapi tahun ke depan, tahun 23, 24, 25, di mana semuanya sedang bergejolak. Di Indonesia sedang memasuki tahun politik, ya, yang namanya krisis identitas, krisis agama, krisis suku dan seterusnya, membuat orang akhirnya menahan diri dan berhati-hati, membuat juga ekonomi. Nah, ini kalau udah bicara ekonomi, yang paling berdampak dalam rumah tangga. Bawang naik, beras naik, semuanya naik, gaji, haleluya. Kita berdoa gaji suami naik, amin. Pendapatan ikut naik. Tapi seringkali kita akan diperhadapkan kesulitan-kesulitan yang ada. Namun sekarang hari ini kita mendengar pesan firman Tuhan, di mana bapak-bapak gereja berdoa, Tuhan berkati yang tahun Natal dan berkati tahun ini, adakah pesan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kita? Dan kita mendapatkan tema Yesuslah jalan yang mampu mengubah jalan hidup kita. Tentunya kehidupan yang tidak baik menjadi baik. Amin. Kehidupan yang baik semakin berkenan.
dan kehidupan yang benar semakin sempurna. Dan saudara, tentunya kehidupan yang seperti ini ada sebuah proses, katakan proses. Ada proses berjalan. Ya, kita lihat bahwa pengharapan di tengah-tengah proses atau masalah ada seorang wanita. Karena tema kita adalah wanita yang bikin acara Natal ini, saudara, ada tema. Ya. Yesus Tuhan yang dapat mengubah jalan hidup. Ada seorang wanita di dalam Markus 5 ayat 28. Kita tahu seorang wanita ini sedang mengalami sakit perdarahan 12 tahun. Buat ibu-ibu tak bisa memahami apa yang namanya kalau seorang wanita kena cancer. Cancer rahim, perdarahan dan sudah akut. Karena perdarahannya tidak pernah berhenti. Yang sebulan sekali aja kalau Pak Ibu lagi datang bulan pun itu ada yang sakitnya luar biasa. Apalagi ini wanita 12 tahun perdarahan didiagnosa kemungkinan cancer dan sudah akut. Tentunya biaya berobat dan segala upaya telah diusahakan. Dan kalau sampai 12 tahun artinya segala usahanya tidak berhasil. Pasti berdampak kemudian dalam kehidupan sosialnya. Dia dikucilkan, dan menurut orang Yahudi seorang wanita yang sedang mengalami LDR tidak boleh berkumpul. Berdampak dengan kesehatan tubuhnya pasti kurus. Saya pernah mendampingi waktu di Jakarta, masih menjadi pengurus KUR, belum jadi pendeta, baru pengurus KUR. Mendampingi satu keluarga, istrinya kena kanker rahim. Dan karena keterbatasan ekonomi, maka dia dirawat di rumah. Dan dia ditaruh di ruang tamu, di lantai. Rumahnya digang. Dan maaf, saudara, baunya luar biasa. Saudara tahu kan? Baunya luar biasa. Dan zaman dulu belum ada masker. Terus tapi 30 tahun yang lalu. Jadi kalau kita tetap berkunjung, orang lebih suka ada di depan pintu. Dan saya sebagai pengurus mau tidak mau harus duduk di sampingnya dengan suaminya. Baunya. Tetangga pun pasti mencium, sehingga membuat wanita ini down mentalnya, malu, risih, tapi perlu ditolong. Dan saya bisa membayangkan wanita ini sama seperti itu, karena saya pernah menghadapi sampai akhirnya meninggal. Persis meninggal, sadaran dan kita melayani keluarga. Ya. Saudara, betapa masalah yang sangat mengintimidasi, sangat menekan, merusak mental daripada wanita ini. Sehingga ketika dia sedang berputus asa, maka dia mendengar satu kabar baik. Wanita 12 tahun tadi mendengar kabar baik bahwa akan datang lewat kota di mana tinggal. Yesus akan lewat di desa. Jadi mendengar banyak tentang Yesus. Ya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja. Ya. Immanuel, Immanuel. Ketika Allah di dalam kita, tiada mustahil. Dia mendengar banyak tentang Yesus, sehingga muncul yang tadinya hanya menunggu mungkin dalam hati dia, kapan aku mati? Karena sudah 12 tahun, sudah tidak punya pengharapan, kapan aku mati? Tapi tidak mati-mati. Ya, dia mendengar satu kabar, Yesus. Dan berita yang dengar Yesus akan lewat di kotanya. Sebab itu surat dia ada sebuah tradisi, seorang wanita kalau kena sakit lelehan, maka dia harus dikucilkan, bukan dimusikan, dikucilkan. Tidak boleh ketemu dengan orang, apalagi ketemu dengan seorang pria. Hukumnya rajam, hukumnya mati, karena dia najis. Ya, hukum orang jadi waktu dia najis. Kalau dia lagi duduk, lalu ada orang yang tidak tahu kan duduk di tempat dia duduk, terus berkata najis, jangan diduduki karena angus dan berdarah. Ya, dan itu membuat orang melihat
kok nggak pernah berhenti pendarahannya? Karena berkata, dia cancel. Ya. Nah saudara, puji Tuhan, ada satu kabar baik wanita ini. Ketika Yesus lewat, maka dia muncul iman. Aku harus menghampiri Yesus. Aku harus menjumpai Yesus. Aku mau sembuh. Aku mau lepas dari penyakit ini. Karena sudah hampir 12 tahun antara hidup dan mati bagi seorang wanita pada waktu hukum orang Yahudi. Ya, antara hidup dan mati. Maka pengharapan cuma satu, Yesus. Siapa saudara? Yesus. Nah saudara, tapi ada satu tradisi orang Yahudi bahwa wanita itu tidak boleh dekat dengan pria atau laki-laki, apalagi ketika sedang perdarahan. Dia pegang seorang laki-laki itu hukumannya rajam, mati. Tapi bagi wanita ini dia perlu jamaah Tuhan. Dia perlu kesembuhan total dalam hidupnya. Sekali Yesus lewat, kalau dia tidak menyambut Yesus, dia tidak membuka kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus, lewat sudah mujizat. Maka seorang dia mempertaruhkan kehidupannya. Tapi wanita ini seorang, dia nggak perlu harus shock, extra shock. Yesus seperti Sakyus naik pohon yang tinggi. Yesus tidak. Wanita tahu masih ada satu hukum adat yang tidak boleh orang tahu dia menjamah Yesus. Maka saudara, dalam kerumunan begitu luar biasa, wanita ini ya dipojokkan, dia menunggu waktu yang tepat. Nah pada waktu seorang rabi, Yesus sudah seorang rabi, seorang imam, itu mereka pakai jubah, juga ada kain tali dan juga ada jubah dan ada jubah seperti tali. Kalau orang jalan jadi seperti ya ada seperti benang mengang. Dan wanita berpikir, aku nggak perlu panggil Yesus, aku nggak perlu jubah dari Yesus, tapi asalku pegang saja jubah daripada di mana selendang Yesus biasa dipermimpi doa, aku pasti sembuh. Nah, saudara, di dalam kerumunan orang begitu rupa, ya, dengan sangat merendahkan diri, merendahkan hati, dia hampiri Yesus, dia nggak panik, teriak rendah. Coba pegang. Dan saya percaya soalnya bukan satu hal yang mudah. Dalam kesakitannya, kelemahannya, kekurangan darahnya, dia mencoba mendekati Yesus, hanya memegang jubahnya. Dan ketika dia bisa pegang, mujizat terjadi. Yang luar biasa. Saudara, saya kalau misalkan pakai baju seperti soal ada orang pegang belakangnya saja, mungkin Anda terasa besar. Tapi Yesus di tengah kerumunan orang begitu rupa, ketika dipegang jubahnya, Yesus berhenti, stop. Ada kuasa Allah bekerja yang mengalir dari diriku. Siapa yang telah menjamah? Wow. Semua orang terdiam. Orang mulai cilat-cilat, seperti sudah menanti. Saya kita tes. Dan wanita ini dia menghadapi hukum adat. Kalau dia mengaku aku, langsung hari itu saudara, kaum pria akan mengambil batu dan merajam wanita ini. Nabi berkata, siapa yang menjamahku? Anakku mengalir kuasa. Dan dia berkata, aku Tuhan, aku yang menderita 12 tahun pendarahan, mati dan hidup pun enggak. Tapi kau dengar, engkau datang di kota ini, di desa ini, tidak punya kesempatan lagi ya Tuhan, ya Rabbi ya. Inilah kesempatan satu-satunya bagiku. Aku percaya kalau aku pegang saja jubahmu, aku pasti sembuh. Saudara, tantangannya itu dan mati. Tapi berkata, sekarang juga kamu sembuh dan selamat. Tepuk bagi Allah kita. Haleluya. Next slide. Masalah yang dihadapi oleh wanita ini, saudara,
Roma 8 ayat 89. Ternyata justru masalah hidup dan mati bagi wanita ini. Tapi karena wanita pendarat ulas ini datang mendekat kepada Yesus, dia beroleh kehidupan. Amin. Dia beroleh keselamatan. Dia beroleh kehidupan. Seperti dikatakan, Yesus Tuhan datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Katakan amin. Dunia, iblis memberikan masalah untuk apa? Mencuri imanmu, membunuh imanmu, dan membinasakan kehidupan. Itulah iblis. Dunia ini, iblis curi, membunuh, dan membinasakan. Tapi janji Tuhan, barang siapa yang mendapatkan aku dan percaya kepadaku, bahwa dialah jalan kebenaran, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Yesus akan jawaban kehidupan bagi kita. Sebab itu bagus sekalian, ya, saya mau tutup demikian. Kenapa saya undang konflik hari ini, Bapak-bapak? Karena yang pertama, saya ingin ibuku tahu rahasia firman. Bapak-bapak juga tahu rahasia. Siapa yang menerima berkat Tuhan? Sampai waktu 5-10. Wanita pendarat ini, dia tahu bagaimana caranya menghormati imam. Katakan imam. Imam, kepala gereja, Yesus Tuhan. Sekarang ini imam adalah suami. Katakan imamku, suamiku. Ya, saudara, suami Anda itu adalah imam dalam keluarga. Suami dipercaya menerima pengurapan imam, nabi, dan raja. Wanita ini gak sembarangan menjumpai Yesus. Dia tahu Yesus adalah seorang pria dan dia adalah seorang rabi, dia imam. Maka bagaimana cara memberikan sebuah penghargaan, memberikan sebuah penghormatan? Maka dengan diam-diam dia menghampiri Yesus, sehingga Yesus tahu ada seorang wanita yang telah menghampiri dan menjaga jubahnya dengan imannya, dengan menghargai. Yesus tahu wanita itu, tapi untuk mengajar orang banyak waktu itu, Yesus aja bertanya, siapa? Yesus tahu. Ini Tuhan katakan, engkau sembuh dan selamat. Saudara, seringkali masalah dalam rumah tangga, saya bicara kaum wanitanya dulu, masalah dalam keluarga. Seringkali masalah dalam wanita, istri lebih fokus lagi karena ketidaktaatan kepada imam atau suami. Saya mau tanya, istri, wanita, istri yang suaminya masih ada dalam pegang tangannya tinggi-tinggi 2/3. Oke, yang angkat tangan katakan suamiku. Kenceng, suamiku adalah katakan imamku. Yakin? Amin. Bapak sih nggak tahu suami saya. Engkau nggak tahu suami saya. Coba kalau suami saya seperti Pak Anton, nggak bisa. Saya cuma punya seorang itu yang punya. Nggak bisa bertambah. Benar? Dan saya juga tidak sempurna seperti yang saudara bayangkan. Suami yang telah ditetapkan Tuhan dalam hidup saudara, itulah yang sudah Tuhan tetap. Tapi Pak, boleh nggak sih Pak aku tambah? Kepegadean lah, titip di sana. Terus masih ditebus lagi. Kecuali Allah yang memisah.
Oh itu Pak ya. Dan yang begitu ada mati lu. Bisa. Seorang istri harus tunduk dan hormat. Dan terus Efesus, Kolose mengatakan hal yang sama. Hormati, tunduk. Ya. Pak Abis yang dia nih mau ngangkat nih kali ini. Sering-sering ngangkat begini Pak. Banyak yang menjadi masalah rumah tangga karena ada istri. Ya, sekaligus rasa percaya dan mudah tunduk hormat kepada suami. Karena kenyataannya juga memang suami makin tua, makin unik, makin apik. Kalau motor tua makin apik, makin berharga. Kalau suami makin tua makin apik. Tapi percayalah, selama suami masih hidup dan itu ada bersama saudara, belajar menghormati, mendoakan, mengasihi. Karena dikatakan kalau melihat suamiku jalannya sakar btw, ya, menyakiti suami, Anda berkata doakan dia. Mudah-mudahan dengan kesetiaanmu di dalam Tuhan, suami bisa berubah. Saya lihat mukanya mulai tegak, mengkerut semua di bulu, mulai mengkerut. Kok nggak ngerti sih? Ya sudah, belajar dari wanita pendana 12 tahun. Jangan sampai gara-gara kita benci, kita kesel, kita tidak menaruh hormat, lalu akhirnya itu penyakit. Sekali waktu ada seorang ibu di Kelapa Gading nangis-nangis. Pak minta didoakan, besok mau operasi. Ya, lalu ketemu, kenapa Bu? Mau operasi karena ada miom sebesar telur bebek kali. Mau dioperasi Pak. Tapi saya takut. Kalau sekarang sudah enggak ya. Kan zaman 30 tahun yang lalu sudah dibanggain bersama sebagian konseling rumah tangga. Ya. Karena begitu takutnya, lalu Pak tolong doakan di rumah. Ini kami dari kantor gereja, kami ke rumah. Nah situ lebih bebas. Lalu dia boleh cerita. Ayo Bu cerita. Kenapa bertakut? Karena dia cerita kepada dia rumah tangganya penuh dengan masalah. Bencinya sama suami dan keluarganya. Pokoknya benci tapi rindu. Ya, lalu ya kita dengar kata-kata Bu, ampun dulu. Pokoknya judulnya ampuni. Lalu kita berdoa besok ke rumah sakit. Masa panjang lebar, pasti masalah surat Allah kalau sangat benci sama suami ya. Doakan, minta ampun, nangis, belajar memaafkan suami, keluarga. Intinya dimaafkan. Mulai ada perubahan, ada sejarah. Udah Bu ya, besok ke rumah sakit. Waktu ke rumah sakit, sebelum dioperasi kembali di USG yang terakhir. Bu, kita USG dulu ya. Sekali lagi kita lihat. Waktu di USG dokternya bingung. Ma, Ibu kemarin minum herbal apa? Minum herbal ya? Atau minum apa? Ibu ini minum. Enggak dok, nggak minum apa. Oh yang benar, dicek lagi. Ini kemana? Benjolan minumnya. Loh kenapa dok? Kok hilang? Mujizat terjadi. Kamu tanya. Oh iya, dicari lagi. Yang benar dok? Iya. Wah. Dia telepon sekali ya. Tuhan baik. Dengan mengambil rumahnya seorang karena bencinya sama suaminya sampai membuat sel-sel tubuh ini. Ini ada dokter kan? Perdana kebencian saudara itu bisa menimbulkan sel-sel, ya kalau dikatakan cancer itu muncul. Kemudian kanan kiri katakan tulis, maafin ya. Masih udah ada maafin aja suami muda. Terima kasih Pak. Ya. Oh banyak kesaksian.
orang yang menyimpan dendam, penuh dengan penyakit. Dan seorang wanita di Surabaya, eksim di tubuhnya, eksim ya, penyakit kulit. Kadang suka keluar merah seperti orang biduran, wah, bukan, apa lecet-lecet. Ya, itu udah menahun. Sampai akhirnya dia dengan berita ini dia cerita sama, bencinya, marah, sama. Ya, kita nggak menyalahkan memang suaminya model begitu, tapi dia dikuasai dengan kebencian di dalam. Sikatnya dilayani, mau nggak didoakan? Siapa tahu sembuh penyakit eksim kulit. Karena dia ingin sembuh, saudara. Aja berserah. Ya udahlah, aku ampuni. Wah, dia nangis, dia mengampuni suami. Dia mengampuni. Pelan tapi masuk. Dia bercerita, kok rasanya udah lama gak gatal-gatal. Sembuh karena mengampuni suami. Saya nggak tahu masalah rumah tangga saudara apa. Tapi kalau saya menyimpan, kita bicara suami yang suami istri. Kalau saudara mesti menyimpan, dan itu sudah membuat engkau panas di rumah, tidak ada damai sejahtera, kesal, dan kau boleh muncul banyak keluhan sakit penyakit. Ampun. Wanita pendanang ini, dia menghormati Yesus sebagai imam. Nah, sekarang kepala gereja mempercayakan panggilannya pada suami. Oke, cukup. Yang suami lambaikan tangannya, yang suami lambaikan tangannya, yang di belakang yang suami lambaikan tangannya. Dari bagian VIP paling belakang. Saya suami. Juga perintah Tuhan saya. Kasihilah, hormatilah, sayangilah istrimu. Katakan amin. Amin. Jangan sampai akibat kita nih, sekali lagi akibat kita nih, ini saya. Jangan sampai gara-gara saya menyesatkan istri saya. Gara-gara saya membuat istri saya tercobai. Kalau tadi kan istri begitu marah, kecewa, kesel, ya karena gara-gara kita. Apa yang Tuhan katakan? Apabila ada seseorang yang menyesatkan anak kecil, atau ada orang yang menyesatkan sesamanya, nanti firman tadi soal gara-gara kita nih ada orang jadi kepahitan, gara-gara kita ada orang jadi kena penyakit karena azab itu. Hukumannya sama. Lebih baik ikatkan di lehernya apa? Batu, kilangan, lalu ceburin ke laut, itu buang. Jadi bukan istri yang membuang, Tuhan yang buang kan. Ini suami gak bertobat juga, ada kita saja deh. Rest in peace. Bapak, kita juga punya tanggung jawab. Jangan bawa istrimu pada pencobaan. Jangan bawa istri pada pencobaan. Pak Hafiz, istrinya mana Pak Hafiz? Berdiri Pak Hafiz, berdiri. Ada nggak istrinya datang? Hei, mama, mana mama? Hilang. Itu mana tuh? Bilang dong, maafin aku ya, maafin. Mama. Maafin ya, I love boleh. you. Is. Sarangnya loh, sarangnya. Berarti kan hukumnya begitu, saudara. Ada istri yang kepahitan gara-gara suami, dia kena masalah kehidupan. Suaminya enggak. Suami ada. Justru kepada seorang suami pria yang menyesatkan, yang membawa istrinya masuk ke pencobaan, dia berhadapan dengan Allah. Kita berhadapan dengan Allah karena Allah mempercayakan pengurapannya, imam, nabi dan raja, tapi kita tidak bisa menjadi seorang pria yang dipercaya. Dosanya. Ini saya mau sampaikan kenapa sore ini saya kumpulkan kaum wanita dan kaum bapak. Karena rahasia ini. Rahasia ini saya mau sampaikan.
Wanita ini sembuh, lepas dari masalah rumah tangga, satu jalan. Kasih, hormati suami. Amin. Seorang pria, seorang suami, kalau ingin melihat wanitamu, istrimu jadi wanita yang bijak, sayangi dia, kasih dia. Jangan bawa dia dalam pencobaan. Anda katakan dalam Petrus, kan istrimu adalah wanita yang lemah. Lemah bukan lemah tenaganya, Pak. Kita kalau sakit jangan lalu istri kita, Pak. Tapi lemah ketika menghadapi suami yang arogan, suami yang keras kepala, hancur hati, dia benci, menyimpan kepahitan, muncul penyakit yang lain. Ini dua-duanya rahasia keluarga yang Shekinah Glory, mawaddah dan warahmah. Rahasia keluarga ini berkati penuh dengan Shekinah, kemuliaan Tuhan. Agar ketika suami istri menjadi satu, saling menyayangi, saling mengasihi. Karena disitulah dikatakan dua menjadi satu, menjadi teman pewaris daripada kasih karunia Allah. Amin. Walaupun banyak perbedaan, saya ini karakternya melankolik, sanguin. Istri saya ini seorang kolerik, pragmatis. Saya suka guyon, ya, gampang menerima, dan ya orangnya melankolik. Istri saya itu selalu tegas Tommy dan pragmatis. Kalau tegas dia nggak marah. Sebodoh orang mau menerima dia nggak usah. Tapi kami bisa menjadi satu. Justru kami saling melengkapi. Rahasianya satu. Sejak kami menikah, pagi atau malam, kami selalu bergandengan tangan di dalam doa. Selalu bergandengan tangan. Anak-anak kami lihat, waktu kami bangun pagi, doa malam bergandengan. Cucu kami pun lihat, kalau lagi minat, Matthew, dia lihat kami bergandengan. Ya, Allah sudah habis. Siapa yang masih suka bergandeng tangan suami dan istri? Wah, aku bersyukur saudara kepala. Setengah masih bergandeng tangan. Ya setengah lagi gandeng tangan siapa? Kalau gandeng tangan orang itu mesra, masih ada seterumnya Pak. Kalau sampai di rumah, anyep. Bapak Ibu sekalian, belajarlah pegang tangan suami tangan. Jangan dari peti. Jangan tunggu dalam peti. Nanti pulang lihat dia pegang tangannya. Aduh masih kaku Pak, nggak apa-apa. Terus pelajari, pegang sampai hari sudah akan merasakan aku nggak bisa lagi lepas tangan. Amin. Yuk berdiri sama-sama. Waktu saya sudah habis. Musik. Haleluya. Ada satu lagu yang enak. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku. Ya. Coba isi saya mau dibantu deh. Ada Sari. Sama saya juga mau bantu katanya. Sari. Ini mana Sari? Hai Sari. Seperti wanita mengurapimu, menangis di wanita mengurapimu,
istri. Yang datang suami istri, suami hampiri istrimu, mari ajak berdiri depan. Yang suami dan istri, ya silakan. Ini spesial, momen spesial. Terima berkat. Istrinya mana Pak? Nah, digandeng, dipeluk. Ya, sepasang-sepasang. Yang lain di tempat sudah berdiri, tapi doakan suamimu. Dipeluk. Menangis di bawah kakimu. Demi dia hidupku, kasihmu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berlalu begitu saja. Khususnya buat setiap kami para wanita yang hadir malam hari ini. Mari Tuhan taruh firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Ubah setiap hidup kami Tuhan menjadi istri yang baik, istri yang tunduk hormat kepada suami, istri yang mengasihi suami, istri yang sungguh-sungguh Tuhan mengerti keberadaan suami. Pakai kami Tuhan, wanita-wanita-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi contoh Tuhan di rumah tangga, bahkan dimanapun kami berada Bapa. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan setiap kami. Malam hari ini juga kami berdoa, kami mau memberkati suami kami Tuhan. Tuhan, kami mengasihi suami kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau taruh, Tuhan Engkau berikan kami seorang suami yang baik, suami yang mengasihi setiap kami. Bapa, kami berdoa Tuhan buat setiap suami-suami yang ada pada malam hari ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi, bahkan suami yang ada di rumah Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap para suami yang ada. Pekerjaan, usaha, bahkan Tuhan sebagai imam di dalam rumah tangga, Engkau berikan hati yang mengasihi Tuhan, terlebih mengasihi keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga hamba berdoa malam hari ini buat setiap rekan-rekan kami para wanita mandiri Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan. Engkau yang menjadi suami mereka, Engkau menjadi penolong mereka Tuhan. Tangan Tuhan tidak pernah terlalu pendek untuk menolong mereka. Telinga Tuhan tidak terlalu jauh Tuhan mendengar setiap doa mereka. Tuhan berkati juga para wanita mandiri Tuhan. Engkau yang menjadi penghiburan buat mereka. Berkati Tuhan anak-anak kami, berkati Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam yang indah ini. Biarlah damai Natal itu ada atas setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Bersama-sama katakan Amin. amin. Suami-suami
Silakan duduk kembali. Saya minta 1-2 menit saudara. Iya. Kesaksian. Ketika Tuhan panggil saya full time lagi di pendeta, belum ada nama, belum ada pelayanan, tapi Tuhan panggil pelayanan full time. Maka betul saya hanya ada sepeda motor dan gajinya sudah hilang setelah 2 minggu. Isi saya, dia kan orangnya kolerik, dia nggak teriak-teriak, beras habis uang nggak. Saya baru mulai melayani, tiba-tiba isi saya pulang orang tuanya, datang bawa mobil. Mobil siapa? Papa. Mau buat apa? Lihat aja besok. Ternyata pagi-pagi dipinjam mobil papanya, dia antar jemput. Pagi-pagi jemput anak sekolah, diantar. Nanti siang diambil lagi, baru mobil dipulang. Saya lihat, antar jemput. Beras habis, semuanya habis. Dia nggak pernah teriak sama saya. Beras habis, kerja apa? Kurang nih, enggak. 6 bulan. 6 bulan barulah keuangan kerjaan saya mulai sedikit, ya cukup. Baru ada pelegaan. Tapi saya melihat pada waktu 6 bulan itu, dia nggak pernah bilang, kamu kerjanya apa sekarang? Kurang ini kamu, kurang ini. Dia hanya berdoa, dia usaha, dan semuanya tercukupi. Walaupun dia orang yang keras, tapi dia tidak pernah teriak sama saya. Habis. Hanya dengan doa dan doa. Terus berkati kita semua. Bapak Ibu diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Allah kita. Baik, kita mau mulai masuki prosesi penyerahan diri. Boleh lampu di belakang boleh dimatiin. Ibu Tiur, perwakilan dari WBI, boleh maju ke depan. Boleh, Ibu Meta, Ibu Tiur ada? Ibu Tiur boleh maju ke depan mewakili WBI.
buat hari Natal WBI Tuhan. Hadirat-Mu terus melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah Natal ini kami boleh buat sesuatu yang baru bagi Tuhan. Tuhan, WBI boleh terus maju di hadapan-Mu, boleh menjadi penopang Tuhan, pendoa bagi setiap keluarga, bagi suami, pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terus berikan kemampuan setiap kami para WBI untuk tetap kuat di mana kami ada Tuhan. Kami memberkati perekonomian Kota Kerawang, kami memberkati kesejahteraan Kota Kerawang, bahkan Tuhan perindustrian di kota ini. Terus Tuhan campur tangan-Mu buat para pemimpin kota ini. Biarlah roh takut akan Tuhan terus ada bagi setiap mereka. Kami juga terima Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah kasih anugerah-Mu terus melimpah. Tuhan, hari lepas hari kami boleh melihat campur tangan Tuhan bagi Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Indonesia maju bila terjadi bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat pemimpin yang ada. Kami memberkati setiap mereka buat setiap keputusan dan kinerja daripada pemerintahan Indonesia Tuhan. Engkau campur tangan, roh takut akan Tuhan. Engkau sedang bangkitkan orang-orang yang takut akan Tuhan, akan memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Kami menyerahkan bangsa ini di dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Biar kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Setiap visi misi yang Tuhan tetapkan bagi gembala kami tidak akan pernah gagal Tuhan. Semua akan digenapi di dalam nama Yesus. Penggembalaan Kascinalo Galumas terus digenapi di dalam nama Yesus. Tuhan, kekuatan yang baru daripada Tuhan boleh terus terjadi bagi gembala kami Bapak dan Ibu. Memberkati juga anak cucu mantu Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar apa yang Tuhan rancangkan bagi anak-anak dari Bapak Gembala Tuhan boleh terus terjadi di dalam nama Yesus. Rabba Syanda Rabba, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang terus menggenapi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu bagi setiap kami. Natal ini Tuhan sungguh berarti bagi setiap kami, terlebih khususnya bagi para WBI. Ke depan kami akan melihat WBI akan semakin kuat, semakin maju di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Yang sudah menabur untuk door prize hari ini luar biasa. Kami berdoa kiranya berlimpah-limpah dan Tuhan selalu memberkati. Sebelumnya untuk masuk ke door prize, kami dari WBI ingin memberikan tali kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala kami. Kami persilakan untuk maju ke depan.
Oke, selanjutnya kami panggil perwakilan dari panti. Oma, bantu untuk maju Ibu Nani. Semangat Oma, mari maju ke depan. Berdiri di sini Oma. Luar biasa ya, sampai dengan usia kesekian tapi masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita yang masih muda nggak boleh kalah ya. Kita harus terus semangat untuk terus berada di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Setuju? Oke. Oke. Kepada Ibu Ketua BPI, saya Rote, dipersilahkan. Ya, ini adalah tali kasih dari kami WBI Galumas untuk gembala terkasih kami Bapak dan Ibu, kiranya menjadi berkat. Oke, selanjutnya ini tali kasih untuk Oma-Oma. Puji Tuhan. Enak dan sendiri ntar. Kasihan dong hadirnya, kasihan. Makanya Mak, jangan kawat Mak. Dan ditutup buka. Oh, pulang. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke. Terima kasih semuanya. Kita udah mendengarkan firman yang disampaikan Bapak Gembala menguatkan kita sebagai wanita. Selanjutnya kita mau happy, kita mau lihat ada banyak door prize yang Ya, disediakan. kita akan bagi-bagi hadiah ya. Hadiah yang pertama kita akan membagikan untuk semuanya. Coba cek di kursinya. Berdiri semuanya. Berdiri semua. Cek di bawah kursinya. Di situ ada apa sih? Diraba ini apa ya? Di situ kami ada 10 kartu. Ya, Oke. Yang sudah mendapatkan silakan maju ke depan. Angkat tangan, bentar di situ dulu, sebentar di situ. Jangan angkat tangan di depan. Jangan tangan ke depan. Semuanya ada 10 ya. Semuanya ada 10. Enggak ah. 1, 2, Di bawahnya. Lagi masih ada berapa? di bawah bangku. 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih ada 4 lagi. 4 lagi. 4 lagi ya. Bisa. Pak Amris, yang ono no bangku yang ono no. Oke, yang lain lagi. 3 lagi ya. 3 lagi. Ayo maju. Boleh maju ke depan. Iya itu benar. Silakan Ibu Elis. Ayo. Dua lagi. Dua lagi. Masih ada lagi. Coba dilihat sekali lagi. Bangkunya digoyangin biar jatuh. Balik diangkat. Yang di belakang mungkin ya langsung maju ke depan aja. Ayo. Oke.
ibu-ibu. Beruntung ya. Oke, ini ada 10 hadiah untuk ibu-ibu. Saya akan memilih salah satu untuk membacakan ada apa di situ. Ada apa di situ? Kita suruh Mama Eva. Oke, monggo. Silakan baca ibu. Selamat, saya adalah wanita kesukaan Allah yang beruntung. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Luar biasa. Ini akan menjadi rema buat kita semua ya ibu-ibu. Dan Ibu Nani akan bacakan sekali lagi. Silakan Ibu Nani, biar semakin masuk ke dalam hati. Selamat, saya adalah wanita. Saya wanita. Kesukaan Allah yang beruntung. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Itulah tadi rema buat kita para wanita. Oke, saatnya kita bagi hadiahnya. Apa ada? Ini ya hadiahnya yang warna ungu. Warna ungu. Ada 10, kita bagi satu-satu ya. Ini isinya apa aja, Bu? Ini door prize dari Audi Pro Beauty Studio. Yang mau sulam alis, yang mau sulam bibir, mau sulam apa aja. Biar suami-suami kita semakin tambah-tambah di rumah. Waduh, sulam alis ya. Yang pengen sulam alis kayak saya. Oke, tenang ya, masih banyak Banyak hadiahnya. Dobri. Oke. Jangan khawatir kelihatannya tipisan di dalamnya banyak. Foto dulu, rapat. Merapat. Bukan banyak, bukan. Rapat. Bukan, foto terus pokoknya bukan harus naik terus nanti langsung. Tambah sehat ya ibu. Tambah sehat. Ayo, monggo. Oke, terima kasih ibu-ibu, silakan kembali. Sudah sayang. Oke. Maskernya buka dong, biar cantiknya kelihatannya. Ternyata lipstiknya. Buka dulu maskernya, ayo. Oke, sekali lagi Bapak, belum berasa. Ya, 1, 2, 3 terakhir. Oke, terima kasih ibu-ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Iya, hadiahnya luar biasa. Jadi sedikit agak susah dan mikir ya. Mikir. Oke. Saya nggak pakai. Untuk pertanyaan pertama, di antara sekian banyak, apa tema Natal WBI hari ini? Ayo cepat berdiri. Angkat tangan maksudnya. Ya. Boleh dong. Boleh. PBI pilihannya. Ayo. Yang lihat Ibu Sofi. Ayo, maju. Ibu Sofi silakan. Ini dulu kok, ini. Dua-duanya boleh. Langsung ya, saya akan bagikan hadiahnya. Ayo. Masih dari Audi Pro Beauty Studio. Sangat beruntung sekali ya. Ini hadiahnya. 2, 3. Yesus mengubah jalan hidupku. Udah, nggak apa-apa. Mumpung Natal, kasih aja semua. Terima kasih ya. Oke, Tuhan berkati Ibu. Selamat ulang tahun saya, pertama Jenika 9 Januari. Bagaimana Bapak? Tahunnya 1964. Berkati. Yuk selanjutnya, pertanyaan
Bu Sari. Sari Alorente ya? Betul Ibu. Oke. Nggak boleh tegang dulu. Kita ambil nafas, kita memuji Tuhan, kita berdiri semuanya sebentar. Yesus kekasih jiwaku. Mari semuanya bangkit berdiri. Ini nggak ada saudara, nggak ada. Ini nggak pakai settingan ya? Nggak ada settingan. 10. Masih tadi Bapak. Mungkin ada yang mau ambil. Mau baik itu. Yes, yes. Langsung. Ibu Aseng. Ibu Aseng, monggo. Ibu Aseng. Yang namanya disebut langsung aja ya. Ricardo, Bapak Ricardo. Ibu Esther. Ya, nggak apa-apa. Rosalina, Ibu Rosalina. Ada dua Esther, Oma Esther sama Ibu Esther. Jadi dua-duanya ikut kakak pasti Oma. Spesial. Yulia, Ibu Yulia. Ibu Yulia, silakan. Yuyu. Ibu Ellen Cynthia kali ya? Ibu Ellen. Ellen Cynthia. Ibu Elizabeth. Rostina ya, Rostina. Rostina. Ya, langsung ke depan aja Ibu. Yang namanya mirip-mirip, ayo. Siapa yang namanya Rosantina Ya, silakan maju Ibu. Yes, mantap. Joshua, Joshua. Bapak Joshua. Joshua siapa Joshua? Oh, itu kan Joshua, ini Joshua. Oh, itu. Christine. Christine. Luska. Lucia kali. Ada. Oke, silakan Ibu.
hadiahnya ya untuk mempersingkat waktu. Ibu Nita. Foto dulu sebelum. Bapak Edi Siswanto. Ibu Fana. Ibu Anita S. Wah, kayak ini. Ibu Atin. Ibu Atin. Hot Maria. Hot Maria. Budina. Ibu Dina. Ibu Dina. Hapsani. Tante Leni maju Tante Leni. Tante Leni Pak Om Agus. Nggak apa-apa. Lin, Nik ngomong dulu. Kasih tahu dulu siapa. Iya, Bapak Ibu khususnya para wanita, inilah tolong diperhatikan dulu saya. Maju dikit. Iya, ini adalah ketua WBI yang awal sekali. Waktu saya masuk ke Kota Kerawang, inilah ibu ketua WBI kita. Ya, Master. Ya. Iya, jadi hari ini saya bersyukur kalau Ibu Leni bisa hadir di Natal WBI Galumas. Bu, kenangan ini nggak seberapa, tapi kami WBI yang ada hari ini itu semuanya karena dari awal Ibu sebagai ketua WBI. Ya udah. Oke, selanjutnya kita ada 4 lagi, tapi masih ada yang belum. Oke, untuk yang satu Ibu tunggu dulu. Untuk yang sudah dapat kado silakan dulu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya adalah ada yang kembali enggak? Bener ini. Ibu Lili.
Gigi, Endah, Bu Endah. Beruntung juga ya. Oke, silakan Ibu. Selanjutnya, Pendeta Mary Andrea, Pendeta Bapak Pendeta Andreas. Desi M, Bu Angka, Bu Angka, Bu Desi M. Bapak Zeka, Oh, akhirnya juga. oke, selanjutnya. Ini ada 15 voucher ya, Bapak-bapak. Evi. Ibu. Evi siapa nih? Evi. Victory, pakai Victory. Evi-nya pakai Victory. Evi, Bukan bukan Tera. Evi. Dokter Edi Siahaan, Wih, Woi. Ibu Mutiara, Tiara. lima lagi Ibu. Langsung dibagikan vouchernya ya. Ini acak ya. Jadi yang dapat voucher berapapun ini acak. Nanti bisa dipakai untuk perawatan. Levina, Ada Levina, Levina. di MS Glow Kak Abang. Ibu Levina. Ibu Meliawati, Ibu Meliawati. Masih ada 5. tiga lagi. Sekali lagi ya. Tiga lagi, tiga. Yenti, Ibu Yenti, Ibu Yenti, mau silakan. Dua lagi. Dua lagi. Natalia, Ibu Natalia, Terakhir, terakhir. Vita, Caroline, Vita Caroline, Vita, Vita Caroline. Wih. oke. Iya. Oke, ini ada Selamat yang mendapatkan dompet. Selamat ya apa dibuat cantik nanti. Oke. Itu. Terima kasih. Foto dulu silakan. Oh, ini MS Glow. Iya, aduh, Pak Andreas. Masuk MS Glow nih. Harus glowing. Ini terbukti Bapak Pendeta Andreas harus dipakai biar glowing. bisa perawatan. 2023 bapak-bapaknya harus celing. Udah ada yang foto? Udah. Oke, yuk kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Pada Tuhan, pada
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, buat setiap kami jemaat-Mu yang hadir. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Biarlah Tuhan kami makan dengan berkat yang daripada Tuhan. Dikuduskan dan disucikan setiap makanan yang akan kami makan dan minum. Bahkan kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Dan sebelum itu kami akan menerima berkat. Mari saudara angkat tanganmu, arahkan wajahmu ke surga, pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai